Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat-nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian gak akan bisa untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat-nikmat Allah kepada kita. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keistimewaan. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, membelenggu para setan yang durjana, melipat gandakan pahala dan mengampuni dosa-dosa hambanya. Bahkan di bulan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ingat ya, jangan lupakan sejarah 22 tahun ya yang lalu, banyak saudara-saudari kita yang telah mendahului kita, keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, terutama di masa-masa ya pandemi Covid-19. Kita diberi kesempatan oleh Allah SWT bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ini kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan bekal-bekal pahala ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita sia-siakan. Kita nggak pernah tahu, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Bisa jadi tahun depan kita nggak ya mendapati Ramadan lagi. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nabi SAW pernah bersabda, "Rahima an rajulun adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu." Sungguh rugi, sungguh sengsara, celaka dunia akhirat orang yang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan namun tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang tidak diampuni oleh Allah di bulan Ramadan adalah orang yang merugi? Karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sering Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya akan diampuni dosa-dosanya. Nabi juga bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang sholat malam tarawih atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak pintu-pintu dan kesempatan-kesempatan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita tidak diampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan, kapan lagi kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya ma'asyiral muslimin, mari kita bersemangat di bulan Ramadan ini ya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Separuh bulan Ramadan telah kita lewati, tapi jangan kendor. Finish terakhir adalah di penghujung bulan Ramadan. Penentuan final adalah di akhir. Ya, innamal a'malu bil khawatim. Nabi bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung kepada penutup akhirnya. Ya. Jadi sekarang ini baru babak penyisian, Mbak. Siapa yang bertahan sampai akhir, dialah pemenang sesungguhnya. Ramadan ini adalah perlombaan. Ramadan ini adalah pertandingan. Dan juara dalam sebuah perlombaan ditentukan di akhir, bukan di awal. Maka hendaknya bagi kita ya untuk meningkatkan semangat ibadah kita, terutama di 10 akhir bulan Ramadan. Jangan malah kendor, jangan malah malas. Nabi SAW disebutkan oleh ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Kana Nabi SAW idza dakhala al-ashra shadda mi'zara wa aiqadha ahla wa ahya laila. Nabi itu kalau memasuki 10 akhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, dia lebih semangat. Dan beliau menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya yakni dengan ibadah. Bukan begadang, bukan nonton TV, bukan main domino, bukan. Menghidupkan malamnya dengan ibadah, dengan membaca Quran, dengan berzikir, dengan sholat malam. Kemudian wa aiqadha ahlah, beliau bangunkan istrinya, anak-anaknya. Karena yang pengen masuk surga bukan Nabi saja. Nabi pengen surga bersama keluarganya. Masuk surga bersama keluarga. Istri kita, anak-anak kita. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan keturunan mereka juga beriman, nanti akan kami kumpulkan mereka di surga. Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari kita lebih meningkatkan semangat ibadah kita di bulan Ramadan. Ya, terutama sebentar lagi kita akan memasuki 10 akhir bulan Ramadan. Ya, harus lebih semangat. Jangan malah kendor. Biasanya banyak orang tuh kalau sudah 10 akhir malah kendor. Ya, yang tadinya musola pas taraweh di awal-awal full rame, kalau 10 akhir biasanya malah sing rame pasar, mall, toko. Karena banyak orang sudah sibuk bikin kue untuk lebaran, sibuk beli baju baru, sibuk renovasi rumah, sibuk mudik dan lain sebagainya. Makanya final yang sesungguhnya ditentukan di akhir. Jangan sampai kita kalah sama kuda. Kuda apabila balapan, kalau dia sudah mau sampai pada garis finish, dia akan meningkatkan semangatnya. Dia akan mengeluarkan segenap tenaganya supaya dia mencapai garis finish. Ya, itu kalau ada pacuan kuda,
Itu kalau sudah mau garis finish, dia tambah semangat, dia keluarkan segala tenaganya. Begitulah seorang mukmin. Ya, begitulah seorang mukmin. Ya, di akhir-akhir harus lebih apa? Semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang berat karena istiqomah itu berat. Ya, bertahan dalam ibadah itu berat. Bahkan ma'asyiral muslimin perlu kita ketahui, finish ibadah yang sesungguhnya sejatinya bukan Ramadan. Finish ibadah yang sesungguhnya adalah kalau kita sudah mati. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian menjemputmu. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Sampai kapan kita beribadah? Sampai mati. Ya, selama Allah memberi nafas kepada kita, selama Allah Subhanahu wa taala ya memberikan hidup kepada kita, jadikan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita tingkatkan ibadah kita. Dan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membuka macam-macam ibadah. Banyak ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan di bulan puasa ini. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi kita untuk malas dalam beribadah. Karena kalau seandainya kita tidak bisa melakukan satu jenis ibadah, masih banyak peluang-peluang apa? Ibadah yang lainnya. Kalau kita nggak bisa sedekah, masih ada puasa, masih ada sholat malam, masih ada membaca Al-Quran, masih ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak bisa berpuasa, misalkan karena sakit atau safar, atau kalau ibu-ibu haid atau nifas, bukan berarti kemudian libur ibadah. Masih ada jenis-jenis ibadah yang lainnya. Nyiapkan sahur, berbuka, itu juga peluang ibadah, pahala. Ya, membaca Al-Quran, berzikir, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ramadan adalah madrasah keimanan bagi kita. Ramadan adalah sekolahan bagi kita untuk memperbaiki kualitas iman kita. Ramadan adalah bengkel bagi kita semuanya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan hati kita, amal perbuatan kita. Makanya Ramadan jangan difahami hanya sekedar gak makan dan gak minum saja. Ramadan bukan hanya sekedar kita lapar dan haus saja. Kalau cuma puasa itu cuma lapar dan haus, anak-anak kita yang masih kecil juga bisa. Anak-anak kita yang masih SD itu banyak yang bisa puasa. Tapi Ramadan bukan hanya sekedar gak makan, gak minum. Nabi SAW menginginkan kita puasa dengan level yang tinggi, yaitu puasa dengan menahan seluruh anggota tubuh kita dari maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menahan mata kita dari melihat yang haram, menahan telinga kita dari mendengar yang haram, menahan lisan kita dari ucapan-ucapan yang kotor, menahan hati kita
dari permusuhan, kedengkian, ya, menahan tangan kita dari nempeling orang, maling harta orang, menahan kaki kita dari melangkahkan, ya, kaki ini menuju tempat-tempat yang terlarang dan lain sebagainya. Jadi kalau kita puasa, ingat, yang puasa bukan perut saja, tapi lisan kita juga harus berpuasa, telinga kita juga harus berpuasa, ya, lisan kita, omongan kita juga harus berpuasa. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor, ya, ucapan dusta ketika dia berpuasa, maka Allah nggak butuh tatkala dia nggak makan dan nggak minum. Bukan berarti kalau ada orang yang berbicara kotor terus batal puasanya, tidak. Tapi berkurang pahalanya. Ya, dia berkurang pahalanya karena dia tidak memahami hakikat puasa. Puasa bukan cuma sekedar tadi menahan dari makan dan minum saja, enggak. Tapi puasa yang sesungguhnya adalah menahan seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bulan puasa adalah kesempatan bagi kita untuk membersihkan hati kita. Dan ini harus selalu kita evaluasi, introspeksi diri. Ya, kita koreksi. Kenapa? Karena hati ini adalah penentu nasib kita. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari akhirat nanti tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat berapa banyak harta kita. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat jabatan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ganteng atau cantiknya wajah kita. Tapi yang dinilai, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seberapa bersih hati kita dan seberapa banyak amal perbuatan kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada postur tubuh kalian, Allah tidak melihat kepada harta kalian, nasab kalian, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Makanya di bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Ya, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari bulan Ramadan ini. Satu, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk ikhlas dalam beribadah. Karena semua ibadah syarat utamanya supaya diterima adalah ikhlas. Hanya mengharapkan wajah Allah. Makanya sering dalam hadis yang tadi sudah saya bacakan sebagiannya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Siapa yang puasa karena iman dan ikhlas karena Allah akan diampuni dosa. Syaratnya apa? Ikhlas. Amal ibadah kita semuanya percuma, gak berguna, gak diterima sama Allah kalau kita gak ikhlas. Maka ini pelajaran penting bagi kita, supaya di dalam beribadah perbaiki keikhlasan niat kita. Jangan sampai ada noda-noda yang mengotori hati kita. Jangan sampai karena mendapatkan pujian dari orang agar disanjung sama orang, ya, ria, sum'ah dan lain sebagainya. Yang kedua, puasa Ramadan juga mengajarkan kepada kita untuk bertakwa. Dan inilah hikmah paling mendalam dari ibadah puasa.
Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ketika Allah SWT mewajibkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ini tujuan kita berpuasa, yaitu agar kita bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Ya, apa itu takwa? Banyak masjid namanya takwa, termasuk ini ya. Takwa. Banyak sekolahan, majelis taklim takwa. Bahkan ada baju-baju takwa. Nak Kediri malah ada tahu takwa. Ya. Tapi bukan itu. Takwa itu adalah kita membentengi diri kita dari siksa neraka dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Tatkala kita merasa takut kepada Allah, merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Coba kita kalau lagi puasa, walaupun di kamar sendirian, nggak ada yang lihat, ya, istri kita nggak lihat, anak kita nggak lihat, teman kita nggak lihat, kita nggak bakalan makan, nggak minum. Kenapa? Karena kita sadar, walaupun istri kita nggak lihat, anak kita nggak lihat, teman kita nggak lihat, tapi Allah Subhanahu wa taala yang di atas langit sana melihat dan mengawasi perbuatan kita. Walaupun kita ikut buka bersama, seakan-akan kita puasa, tapi Allah tahu ente cuma pura-pura aja, ya, bujuk iya, ya. Nah, Allah SWT Maha tahu. Makanya ma'asyiral muslimin, ini pelajaran penting bagi kita bahwa ya puasa harus menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah SWT. Jangan sampai di bulan puasa kita bertakwa, selesai bulan Ramadan kita nggak bertakwa lagi. Atau bahkan di bulan Ramadan siang hari kita bertakwa, malam hari kita nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai. Karena Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan, Rabb itu juga yang kita sembah di bulan-bulan lainnya. Bulan Ramadan juga mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia. Ya. Makanya di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk peduli, berbagi dengan orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis, kana Rasulullah sallallahu ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu orang yang paling dermawan, tapi lebih dermawan lagi kalau di bulan puasa. Loma. Ya. Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada kita untuk berbagi, terutama ya berbagi makanan buka puasa untuk orang-orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman kana lahu ajrus sha'im la yanqusu min ajrihi syai'. Siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang dia kasih tadi. Kalau misalkan ini kita ngasih, ada orang ngasih misalkan untuk buka puasa 100 orang, maka dia mendapatkan pahala 100 orang yang berpuasa, dan pahala dia sendiri tidak berkurang sedikit pun. Ya, jadi kita dianjurkan untuk memberi makan kepada orang yang berpuasa. Bisa dengan buka bersama seperti ini, bisa juga dengan kita berbagi sembako, bisa juga kita ngundang ke rumah untuk buka bersama di rumah. Bisa juga dengan kita kasih uang untuk biar dibelikan sebagai apa? Buka puasa. Cuma rada repot kalau uang ini. Kuatire dibeliin pulsa malah. Nah, ya. Tapi intinya banyak cara untuk memberi orang, membantu orang. Intinya bulan puasa adalah bulan cinta dan kasih sayang. Puasa adalah bulan berbagi. Maka jangan sampai kita kenyang tapi tetangga kita kelaparan. Jangan sampai kita ya lebih-lebih mubadir malahan
jajannya, ya, tapi tetangga kita, teman kita, kerabat kita kesusahan untuk mencari makan. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu pelajaran penting dari ibadah puasa. Puasa mengajarkan kepada kita untuk berakhlak mulia. Puasa mengajarkan kita untuk berbagi bersama, untuk saling mencintai, saling mengasihi, untuk merajut persatuan dan kesatuan di antara kita, karena kita adalah umat yang bersaudara. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dengan tali Allah, jangan kalian berpecah belah, jangan kalian saling bermusuhan. Ya, bareng-bareng. Karena puasa ini syiar di antara syiar-syiar Islam. Makanya Nabi menganjurkan as-saumu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudhahun. Puasa itu di mana kalian bareng-bareng berpuasa. Hari raya Idul Fitri kalian bareng-bareng Idul Fitrinya. Ya, demikian juga Idul Adha bareng-bareng Idul Adhanya. Jadi ini pelajaran penting dari ibadah puasa juga. Ya, di antara pelajaran penting dari ibadah puasa, puasa menganjurkan kepada kita untuk senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di bulan puasa ini kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hukum-hukum puasa, ya, tentang hukum-hukum puasa, di tengah-tengah surat Al-Baqarah tersebut, ketika Allah menyebut tentang puasa, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika para hambaku bertanya kepadaku tentang aku, jawablah aku sangatlah dekat dengan hambaku. Ya, bahkan Nabi SAW mengabarkan salasu da'awatin la turat, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, yakni pasti dikabulkan. Da'watul walid li waladihi, doanya orang tua untuk anak. Makanya Pak, Bu, doakan anak-anak kita dengan doa yang baik. Ojo ditongakno kualat malah. Ya. Yang kedua, wa da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Wa da'watul musafir, dan doanya orang yang safar. Jadi saat-saat berpuasa ini anjuran bagi kita untuk memperbanyak doa, memperbanyak zikir, termasuk zikir baca Al-Qur'an. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Perbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, jangan sampai kita lebih banyak waktu kita buka HP daripada buka Al-Qur'an. Lebih banyak waktu kita buka koran daripada buka Al-Qur'an. Karena pesan-pesan di dalam Al-Qur'an jauh lebih baik daripada pesan-pesan dalam HP dan koran. Ya. Jadi mari kita perbanyak zikir kepada Allah. Karena zikir ini akan menjadikan hati ini apa? Tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Demikian juga jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta sama Allah. Apapun kebutuhan kita, minta sama Allah. Mumpung kita di bulan Ramadan, doanya mustajab. Baik di pagi hari, baik di siang hari, baik di sore hari ataupun malam hari. Cuma lebih ditekankan lagi di 2 tempat, di 2 waktu. Pertama, saat kita sahur. Kenapa? Karena yang namanya sahur itu adalah sebelum subuh, dan itu masuk di sepertiga malam terakhir, di saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan mengatakan siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. Yang kedua, saat mau berbuka puasa. Nah, seperti ini saat mustajab doa. Makanya ya, karena sudah mau berbuka, kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mohon diaminkan.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian ma'asyiral muslimin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi Ramadan kita dan menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan keluarga kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum